Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu dengan Bu Atun. Kali ini Bu Atun mencoba membuat video pembelajaran. Jangan lupa di subscribe ya, supaya Bu Atun lebih bersemangat lagi membuat video pembelajaran. Yuk belajar bersama dengan karakter yang Bu Atun buat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran ya. Baik, langsung saja kita mulai. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran, menentukan ide pokok paragraf. Pada umumnya, paragraf dalam suatu cerita atau teks itu terbentuk oleh dua unsur yang ada, yaitu ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok akan terus diulang dan terus dipelajari kembali karena akan dimunculkan dalam soal-soal yang diujikan baik di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan ketika nanti mau bekerja juga ada tes tentang kemampuan menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok? Kita ulang kembali ya. Ide pokok adalah ide utama atau gagasan awal pembahasan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Lalu, apa fungsi ide pokok? Fungsi ide pokok pada bacaan adalah untuk memberikan penjelasan dari suatu inti, suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami bacaan tersebut. Nah, bagaimana menentukan ide pokok? Sepertinya masih banyak yang kesulitan ya. Untuk menentukan ide pokok, baca seluruh paragraf dengan seksama satu persatu. Cermati kalimat pertama sampai akhir. Baca kalimat demi kalimat sambil menemukan mana ide pokoknya. Dicari. Gimana kalau nggak ketemu? Baca lagi. Tidak cukup sekali dibacanya. Berulang-ulang. Selanjutnya, tandai ide pokok pada tiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai informasi penting dalam setiap paragrafnya. Untuk mengingat kembali, mari ikuti penjelasan berikut ini supaya kalian dapat lebih mudah memahaminya. Nah, gagasan pokok itu dapat ditemukan dengan cara melihat dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini bisa terletaknya di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, bisa juga campuran antara awal dan akhir. Tetapi biasanya kalimat utama itu pasti seringnya itu berada di awal paragraf. Kalau misalnya pun ada di akhir, itu cirinya tuh ada kata jadi, ada kata oleh sebab itu, ada kayak kata-kata yang menyebutkan kesimpulan. Ya, itu untuk yang akhir. Tapi biasanya paling seringnya itu kalimat utama itu ada di awal paragraf atau awal kalimat. Lanjut. Nah, mari kita sekarang menentukan ide pokok paragraf. Kita berlatih ya. Baca bersama-sama paragraf berikut ini. Buah tin mengandung banyak manfaat. Di antaranya adalah bisa mengobati penyakit wasir dan batu ginjal. Selain itu, manfaat buah tin juga baik untuk kesehatan jantung dan dapat mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Oke, tentukanlah yang mana ide pokok paragrafnya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya pada paragraf ini ada di kalimat pertama, yaitu buah tin mengandung banyak manfaat. Nah, kemudian kalimat seterusnya, kalimat kedua dan ketiga itu adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Jadi ide pokoknya adalah manfaat buah tin, atau bisa juga ide pokoknya buah tin mengandung banyak manfaat. Nah, paragraf ini dinamakan paragraf deduktif karena berada di awal paragraf. Lanjut ke paragraf berikutnya.
Coba Bu Atun beri waktu kalian untuk membaca sendiri ya. Bu Atun akan diam mendengarkan kalian membaca masing-masing, oke? Sudahkah kalian menemukan ide pokoknya? Oke, coba perhatikan. Di akhir paragraf tersebut ada kata yang menunjukkan seperti kesimpulan. Jadi, dan seterusnya itu ya. Jadi, jika ada paragraf diakhiri dengan oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian, yang menunjukkan kata-kata itu berupa kesimpulan, maka paragraf itu bisa disebut paragraf induktif karena berada di akhir paragraf ide pokoknya. Dengan demikian, ide pokok pada paragraf tadi adalah minyak zaitun aman digunakan untuk menggoreng. Atau tidak perlu khawatir menggunakan minyak zaitun untuk menggoreng. Dan paragraf ini disebut paragraf induktif. Nah, selanjutnya baca paragraf berikut ini secara menyeluruh dan seksama. Dibaca ya anak-anak. Dapatkah kalian menemukan ide pokoknya? Sudah ketemu belum? Nah, seperti ini ya. Di sana sudah ada tanda yang Ibu beri garis merah, dilingkari yang awal dan yang akhir. Itu adalah kalimat utamanya, ada di awal dan di akhir. Di kalimat pertama di sana tertulis, coba perhatikan. Peningkatan taraf pendidikan para petani sama pentingnya dengan usaha peningkatan taraf hidup. Kemudian di akhir diulang kalimat tersebut. Itulah sebabnya peningkatan taraf pendidikan petani dirasakan sangat mendesak. Kalimat ini sama-sama memiliki arti yang serupa meskipun tidak sama. Nah, karena ide pokoknya ada di awal paragraf dan kemudian diulangi lagi di akhir paragraf, maka paragraf ini dinamakan paragraf campuran. Sampai di sini penjelasannya sudah paham anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya paham ya. Nah, oke, ide pokoknya adalah pentingnya peningkatan taraf pendidikan petani. Dan paragrafnya kalian sudah tahu tadi ya, paragraf campuran. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan pelajaran kita hari ini tentang ide pokok. Semoga kalian mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis komentar. Insya Allah akan Ibu kita akhiri sama-sama pelajarannya dengan membaca hamdalah. Semoga bermanfaat. Silahkan bergerak badannya supaya tidak jenuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.